Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsa Mahindra dari 12 TPSM 2 dari SMK Nasional Pati. Ing kalodhangan manika kula badhe ngandharaken sejarah kabudayan ing Pati. Langkung tepatipun wonten ing makam Syekh Jangkung. Nglajengaken diskusi, kita kedah netepi protokol kesehatan kanthi ginakaken masker, cuci tangan lan jaga jarak. Sering disebut sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Semasa hidupnya, sosoknya begitu populer di tengah warga Karisidenan Pati. Syekh Jangkung merupakan putra dari Sunan Muria. Dia dikenal warga sebagai ulama karismatik dan ahli tasawuf. Selama belajar agama Islam, ia berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Sebelum bernama Syekh Jangkung, dia terkenal dengan nama Saridin. Lantas apa yang dilakukan Syekh Jangkung selama hidupnya, terutama terkait penyebaran Islam di wilayah Pati dan sekitarnya? Nama asli Syekh Jangkung adalah Syarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin sendiri merupakan pemberian dari negeri Andalusia. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya, Sunan Kalijaga. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Makna kata dijangkung sendiri adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung diminta menyiarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miyono. Saat menyiarkan agama Islam, Syekh Jangkung sempat dituduh membunuh Beranjung, lelaki kaya raya di desa itu. Saat ditanya hakim, Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Dia bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Beranjung. Saat itu, Syekh Jangkung dan Beranjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu, terbesit niat licik Beranjung untuk menakuti Syekh Jangkung. Dia menyamar sebagai macan. Karena mengira itu macan sungguhan, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing dan menusukkannya ke perut Beranjung berulang kali hingga tewas. Atas tindakan ini, Syekh Jangkung dihukum mati di hutan Pati. Namun, Syekh Jangkung ternyata masih hidup dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Di Kudus inilah ia bertemu dan berguru dengan Sunan Kudus. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa perlarian dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar bernama kerbau Dungkulandoh. Kerbau ini dibawa kemana-mana dan menjadi terkenal di Pati. Selain dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri Sunan Kudus. Pada suatu hari, Sunan Kudus menguji kesaktian Syekh Jangkung yang saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Saat itu Sunan Kudus bertanya, "Apakah setiap air pasti ada ikannya?" Saridin menjawab, "Ada, Kanjeng Sunan." Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintahkan seorang murid untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah itu kemudian terpecah. Jawaban Saridin terbukti. Ternyata di air buah kelapa itu terdapat sejumlah ikan. Sunan Kudus tersenyum, namun santri lain menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung melakukan pengembaraan kemana-mana, termasuk ke wilayah Kulon Progo. Di sana terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam Syekh Jangkung.
Tak hanya itu, Syah Jangkung pernah bekerja sama dengan Raja Mataram, Sultan Agung, untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Dalam hubungan keluarga sendiri, Syah Jangkung merupakan kakak ipar dari Sultan Agung karena dia menikah dengan kakak dari sang Raja Mataram itu, Retno Jinoli. Sekian video saya kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.